A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dede Iskandar dari SMA 1 Pasawahan, calon guru penggerak angkatan 11 2024. Perkenalkan, di samping saya ada Bapak Riyadi Solihin SPD. Dia merupakan salah satu guru TIK ya Pak ya? Ya. Oke, guru TIK dari SMA 1 Pasawahan. Kita akan melakukan praobservasi, di mana praobservasi ini merupakan kesiapan dari Bapak Riyadi Solihin sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Gimana Pak kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Oke Bapak, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak nanti melakukan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu tujuan. Apa sih tujuan nanti yang akan disampaikan kepada peserta didik? Ya, untuk pada pembelajaran kali ini saya akan melakukan pembelajaran praktek dokumen sehingga tujuan pembelajaran adalah melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran. Oke. Terdiri dari ada pengolahan kata, angka, dan presentasi. Namun tentunya untuk pertemuan ini satu guru yang akan saya berikan kepada siswa itu tentang pengolahan kata, dasar-dasar pengolahan kata sebelum integrasi. Tujuannya adalah mengintegrasi antar perkantoran. Oke. Strategi yang akan digunakan nanti di dalam kelas bagaimana Pak? Ya, sesuai dengan rencana hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran praktek dari masuk ke lain. Dan sesuai dengan tujuannya melakukan aplikasi ini, siswa harus melakukan pembuatan dokumen, sehingga menggunakan media komputer atau media web dan juga yang untuk memakan hasil. Dengan di sini strategi yang pertama adalah tentunya satu metodenya saya lakukan dengan cara demonstrasi dulu. Saya biasanya demonstrasi cara mengaplikasikan perintah-perintah dalam tulisan apa aja. Kemudian baru setelah itu saya memberikan soal dokumen atau surat lah prosesnya itu yang sudah dibuatkan gambarnya untuk nanti diketik dan diselesaikan. Tentunya di sini ya sudah pengalaman saya ketika melihat praktek itu tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama, tapi ketika dikasih target harus selesai dalam 30 menit atau kadang ada yang tidak selesai. Tentu saya di sini tidak akan membebani siswa sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi saya untuk diferensiasi artinya siswa yang memang kurang cepat dalam sebagai penguasaan ilmunya tidak akan menjadi sebuah tidak dipaksakan ya. Jadi hari ini target Anda sendiri adalah Bapak. Jadi kalau ada siswa yang memang sudah mampu, nanti biasanya saya mendelegasi misalnya itu tolong kita sudah selesai. Kalau jadi tutor teman yang belum, sampai waktu pembelajaran habis. Berarti kalau seperti itu modulnya sudah menggunakan modul berdiferensiasi dan juga KSE ya Pak ya? Ya. Terus apa sih yang akan dikembangkan nanti? Tentunya mengacu daripada tujuan tadi. Tujuan pertama melakukan integrasi pengolahan. Nantinya tentu ada tujuan berikutnya, permainan ada siswa bisa memfitur tingkat lanjut dalam pengetahuan. Tidak hanya dasar, tidak hanya dasar mengerti atau format, tapi ada yang tidak lanjut, seperti bagaimana membuat surat massal atau mail-mail, kemudian membuat tabel konten atau data otomatis seperti itu, dan juga melakukan link and embedded siswa dalam sebuah dokumen. Artinya kalau kita menggunakan Word, bagaimana bisa dimasukkan begitu yang dari Excel atau dari PowerPoint masuk ke Word. Jadi ada kolaborasi atau integrasi tadi. Oke.
Terima kasih Bapak Riyadi atas jawabannya. Mudah-mudahan nanti ketika observasi lancar ya. Ketika saya observasi lancar, kegiatan pembelajarannya di kelas. Mungkin cukup sekian pelaksanaan pra-observasi yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaflah belajar ini ya. Baik, sobat duduk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Iskandar, salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Purwakarta, bertugas di SMAN 1 Pasawahan. Di samping saya ada rekan sejawat yang sama salah satu guru dari SMAN 1 Pasawahan, di mana beliau mengajar TIK, dan saya perkenalkan namanya Bapak Riyadi Solihin. Langsung saja mungkin ya, bagaimana setelah Bapak melakukan proses mengajar kepada peserta didik yang telah saya amati, saya lihat langsung, mungkin gimana perasaan Bapak? Ya, yang pertama tentunya saya senang ketika program saya atau satu saya berjalan sesuai dengan skenario awal. Itu ya, kemarin kan saya melaksanakan belajar secara praktek, demonstrasi dan tim komando sampai seperti itu. Dan ketika sudah saya periksa semua, ya sekitar ada 60%-an lah siswa bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, walaupun masih ada beberapa yang memang kalau dari hasil pekerjaannya, tugasnya kurang membuat saya puas. Ya. Jadi secara 60% dapat tercapai lah apa yang saya sampaikan. Oke. Ya, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Sudah sesuaikah dengan rencana? Oh iya, tentunya kan kemarin saya tujuan pelajaran yang tentang materi mengintegrasikan aplikasi perkantoran. Iya. Bagaimana saya di sini memberikan materi, yaitu materi lewat praktek. Dan memang ini lebih banyak praktek daripada teori. Itu menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Terutama walaupun integrasi ada 3, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, sama PowerPoint. Jadi kualitasnya sebelum bisa mengintegrasikan sebelum harus satu aplikasi dikuasai. Yang pertama pendalaman dulu lah, satu aplikasi dulu. Iya. Jadi baru kan sesuai kemarin baru satu aplikasi yang saya sampaikan. Iya, betul. Itu dasar dulu. Dasar kemarin sudah sampaikan. Apakah memuaskankah? Itu tadi sekitar 60% lah selesai kemarin ya. Iya. Belum puas kalau 60% ya. Iya. Tapi ya minimal di atas 50% lah. Berarti ada berhasilnya. Walaupun mungkin ada sebagian belum. Kalau saya gambarkan dari skala mungkin ya, dari 1 sampai 10 berapa perkiraan Bapak untuk pencapaiannya mungkin? Iya. Tadi udah memberi gambaran 60% kan siapa ya? Kalau diskalakan dari 1 sampai 10 berapa? Iya, sampai 7 lah. 7 mah nyampe lah. Oke. Atas 6 sih 60. Iya. 7 lah. Iya, oke. 7. Tentunya ketika tadi Bapak berbicara 60%, termasuk juga saya menanyakan kalau kita gambarkan dengan skala dari 1 sampai 10 itu mungkin di situ ada hambatan. Apa sih Pak yang menjadi hambatan? Ya, di lapangan saya lihat tentunya satu itu ada, dan di sini ada disebut pembelajaran berdikreasi. Iya. Nah, saya kan ada siswa yang cepat
menangkap, ada yang secara praktik cepat ya menyelesaikan tugas saya, praktek saya. Ada yang sampai jam habis, ada yang belum selesai, nah itu seperti itu. Jadi pada dasarnya itu harus ada, kita tidak bisa mengambil semua siswa bisa, jadi ada diferensiasi. Artinya ketika ada siswa yang selesai cepat, itu saya minta untuk itu tolong untuk teman yang belum selesai, tolong dibantu ya, agar kamu juga lebih memahami. Karena saya mengajari orang yang lebih memahami itu di luar kalau ulangan atau ujian pasti ya tidak. Itu pada waktu pembelajaran sehari-hari, sistem saya kasih tutor ke temannya yang belum dibantu bapak supaya cepat beres itu. Kecuali kalau di ujian mah ya enggak, tidak boleh. Gitu. Paling Terkait tadi ada skala dari 1 sampai 10 itu 7. Mungkin untuk pertemuan pembelajaran berikutnya ada strategi-strategi khusus untuk mencapai skala yang lebih sempurna. Itu tadi karena yang namanya pembelajaran praktek sering. Kalau cuma baru 1, 2, 3 kali pertemuan mungkin ya sulit ya. Tapi walaupun ada memang yang sudah punya dasar ketika praktek pertama udah kelihatan berbakat atau bisa gitu. Jadi saya memang gitu kan, dari 39 orang ada yang 5 yang sudah sebenarnya udah menguasai. Tinggal nanti menularkan ke siswa yang lain ketika ada tinggal tutor itu. Terima kasih atas penjelasannya dari hasil refleksi observasi yang telah Bapak lakukan. Tapi mungkin menurut saya apa yang sudah Bapak lakukan, hasil pengamatan dan saya lihat langsung di kelas itu sudah luar biasa ya Pak. KSM ini sudah ada diferensiasi juga, mungkin itu hanya tingkat kepedean Bapak saja mungkin ya yang kurang percaya diri, mungkin itu hasil pengamatan saya. Dan anak-anak sudah merasa bahagia, senang dengan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas. Saya kira itu ya ada kolaborasinya antara dengan peserta didik itu sangat luar biasa ya. Ada yang bertanya juga, anak-anak banyak yang sudah memahami apa yang Bapak jelaskan dengan strategi-strategi gitunya, mungkin seperti itu ya Pak. Ya, untuk kedepannya Bapak mungkin apa yang mau dikembangkan Pak? Mungkin sekarang ini kan metode yang saya gunakan tadi berhubungan dengan materi aplikasi pertambahan. Yang pertama saya akan menambah materi yang tingkat lanjut, bukan dasar ya. Karena tingkat lanjut ada materi yang agak sulit, tapi ya itu harus terlihat sisanya dulu yang itu saya tidak ya. Jadi saya juga mungkin sebelum mengajar harus mempelajari dulu lah. Kita kayak ada surat main-main atau kayak table of content, itu kan banyak untuk lanjutnya yang jarang diajarkan. Ya kalau memang waktu cukup akan saya tambah materi itu untuk materi pengembangan praktiknya anak nanti di pekerjaan ya. Kalau yang masalah tadi yang diferensiasi, tentunya diferensiasi mungkin ketika ada siswa yang agak lambat, mungkin saya tidak akan ngasih soal itu. Jadi akan saya beda, ini kamu ini ajaran dulu ya yang kerjaan sampai ini bisa. Kalau yang lain bisa silakan nanti teman yang agak kan gitu. Berarti jadi kalau yang tidak bisa bilang gitu saya, udah kamu yang memaksakan. Ini aja kerjaan yang dulu, gak usah mikir sampai jauh orang lain bisa rusak atau bisa. Kamu cukup yang ini kerjakan dulu sampai beres. Tuntaskan dulu yang kita. Dia mempermenani anak. Iya, siap. Tindak lanjutnya apa? Tindak lanjut tentunya satu siswa yang kurang, akan saya kasih biasanya kalau udah selesai praktek siswa itu kan pengenal itu yang saya kasih tutor sendiri di akhir, kamu jangan keluar lah, udah sini saya tambah lagi supaya lebih paham kayak les tambahan ya, tapi bukan tapi di pelajaran itu cuman karena udah keluar dia masih di dalam. Nanti tindak lanjutnya itu untuk lebih memahami anak supaya prakteknya lebih bagus. Kembangannya Pak? Itu tadi tentunya saya ketika akan mengajar sesuatu kan saya juga harus menguasai itu. Kan tidak semua materi yang ada di sesuai tingkat kurikulum saya bisa. Jadi saya sebelumnya saya pelajari karena pelajaran baru nih, saya belum bisa karena mengajarkan ke anak, saya pelatihan dulu atau lewat YouTube atau tidak atau gimana, atau ada pelatihan kayak webinar atau konsep ada seperti
cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.